Pagi semua, perkenalkan saya Rida Manurung, Prodi PGSD Universitas Trilogi. Hari ini saya akan membahas tentang kacang tanah pertumbuhan, kacang hijau, merah, dan kacang tanah. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses penambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Nah, pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali dan dapat diukur atau kuantitatif. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, perkembangan berkaitan dengan perubahan fungsi yang bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti antara lain itu nutrisi, air, oksigen, cahaya, dan suhu dan kelembapan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang suhu. Nah, semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Nah, setiap makhluk hidup memiliki suhu optimum untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang kedua itu ada cahaya. Cahaya itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Maka tempat penyimpanan tanaman juga perlu diperhatikan, karena tanaman juga ada yang di tempat yang tidak terlalu membutuhkan cahaya. Yang kedua itu air, dan yang ketiga ada air dan kelembapan. Nah, air sangat dibutuhkan untuk reaksi kimia yang berlangsung dalam sel, sedangkan kelembapan penting untuk mempertahankan stabilitas pembentukan sel. Yang kedua itu ada faktor internal, yang dimana mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu gen dan hormon. Nah, gen itu adalah sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon itu berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tumbuhan. Yang pertama yang dibahas ada contoh atau cara pembuatan alat dalam penanaman kacang. Yang contoh untuk alat pembuatan atau proses pengelolaan kacang tanah hijau ataupun merah. Yang pertama itu siapkan gelas plastik yang disesuaikan dengan yang ada di rumah. Yang kedua ada penggaris untuk mengukur perkembangan dari kacang. Yang ketiga itu ada kapas. Selanjutnya ada bahan terdapat kacang hijau, merah, dan tanah dan air. Nah, cara melakukan atau cara kerja pada penanaman kacang yang simpel tanpa menggunakan tanah. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua itu disarankan merendam biji kacang sehari sebelum proses penanaman pada wadah. Yang kedua itu siapkan gelas plastik, basahi kapas dengan air. Yang selanjutnya letakkan kapas dalam wadah atau gelas plastik. Kemudian masukkan beberapa biji kacang untuk menghindari kegagalan tumbuh. Yang selanjutnya tunggu sampai 7 hari dan setiap harinya harus diperiksa serta diukur ketinggiannya. Nah, selanjutnya kacang dibagi menjadi dua, yaitu satu wadah kacang diletakkan di bawah sinar matahari dan satu lagi di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Setelah 7 hari kita akan dapat melihat kesimpulan atau menarik kesimpulan sebagai berikutnya. Pertama itu pertumbuhan pada kacang yang terkena sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari akan berbeda. Yang kedua itu kacang yang terkena sinar matahari atau cahaya, batangnya akan cenderung membengkok menghindari cahaya matahari. Yang tidak terkena sinar matahari akan cenderung ke atas. Pertumbuhan kacang akan terjadi atau tumbuh pada hari kedua sampai ketiga dalam wadah.
Selanjutnya juga ada pada jagung. Nah, cara penanaman jagung hampir sama dengan penanaman kacang. Hanya saja perbedaannya, jagung lebih cepat tumbuh daripada kacang. Cara menanam jagung pada wadah hampir sama, yaitu siapkan beberapa biji jagung, penggaris, kapas ataupun tanah, dan wadah. Kemudian tuangkan beberapa butir jagung pada wadah untuk menghindari adanya kerusakan atau kegagalan dalam pertumbuhan. Tunggu hingga 7 hari untuk pertumbuhan jagung tersebut. Penggaris digunakan untuk mengukur berapa jumlah pertumbuhan jagung setiap harinya. Pada hari kedua atau ketiga, jagung akan menumbuh seperti tunas yang baru. Nah, jagung itu pertumbuhannya lebih cepat daripada kacang. Dalam beberapa hari, jagung akan pertumbuhan batangnya sangat cepat. Biasanya jagung akan dipupuk pada minggu ketiga atau keempat, dan bulan kedua atau ketiga akan dipupuk untuk kedua kalinya. Nah, pada bulan ke-5 atau ke-6, jagung akan memiliki buah dan akan dipanen pada bulan ke-6. Jagung bisa direbus pada usia 4 atau 5 bulan dan akan dipanen 6 bulan dan bisa dijadikan menjadi popcorn atau makanan lainnya. Jagung sangat banyak juga manfaatnya bagi kebutuhan tubuh. Jagung juga bisa menjadi bahan pokok makanan yang bisa menjadi seperti lalapan ataupun menjadi sayur-sayuran dalam rumah. Selanjutnya ada cabai rawit. Cabai rawit atau cabai-cabean itu ditanam di dalam tanah yang dimana tanahnya harus gembur dan diberi kapur atau kemiri untuk menghindari dari hama seperti semut, karena semut sangat suka memakan biji cabai. Kemudian pada penanaman cabai, sebaiknya setelah cabai ditaburin dalam wadah, ditabur lagi dengan tanah supaya cabai tersebut mudah untuk tumbuh. Biasanya cabai akan tumbuh pada hari ke-6 atau ke-7. Dan cabai harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Kemudian cabai juga harus mendapatkan air yang secukupnya untuk perkembangan dari cabai tersebut. Cabai biasanya akan berbuah pada bulan ke-3 atau ke-4. Cabai biasanya akan dipupuk pada minggu ke-2 ataupun ke-4. Setelah cabai bisa dipanam, cabai bisa lagi dipupuk atau diberi kompos untuk mempermudah atau memperbanyak hasil dari cabai tersebut. Setelah cabai bisa dipanen, ada cabai rawit bisa dipanen yang bentuknya sudah besar, baik berwarna hijau ataupun merah. Nah, sedangkan cabai merah juga itu bisa diambil yang hijau ataupun merah. Cabai sangat banyak mengandung gizi bagi kesehatan tubuh seperti vitamin A dan lainnya. Penanaman pada cabai lebih susah daripada jagung karena cabai membutuhkan sinar matahari yang secukupnya, tidak berlebihan, dan tanah pada cabai tidak boleh kering karena cabai akan gampang untuk mati, sehingga cabai harus mendapatkan air yang secukupnya. Cabai sangat gampang ditemuin di daerah manapun, dan cabai juga dapat dikonsumsi setiap hari. Mengonsumsi cabai juga bisa mengurangi penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan darah tinggi. Cabai juga memiliki level kepedasan yang berbeda-beda setiap jenis cabai tersebut. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Bye-bye.